Shalom anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini alangkah baiknya jika kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum berdevosi, siapkan hati dan pikiranmu agar saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita bisa tenang dan damai. Jangan lupa untuk menyiapkan buku jurnal devosi dan Alkitab ya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Oke anak-anak, sekarang kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk di pagi hari ini kami dapat mendengarkan devosi pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati, pikiran, serta telinga kami agar bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuntunlah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami bisa merefleksikan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati jaringan dan perangkat yang kami gunakan agar mendukung kami berefleksi mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, di pagi hari ini pembacaan firman Tuhan kita diambil dari kitab Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat ke-17 di bawah judul perikop dipersatukan di dalam Kristus. Anak-anak bisa baca Alkitabnya di tempat masing-masing. Ibu Ayu akan membacakannya, kalian bisa mengikutinya ya. Efesus 2 ayat 11 sampai ke-17. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, anak-anak, untuk devosi kita di pagi hari ini, Ibu memberikan judulnya adalah Allah memberikan iman kepada bangsa-bangsa lain. Itu kita ambil dari kitab Efesus 2 ayat 11 sampai ayat 17. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, Rasul Paulus dalam surat Efesus ini menjelaskan lebih luas lagi bahwa di dalam Kristus itulah Allah memberikan iman kepada bangsa-bangsa lain. Nah, pada zaman mereka, bangsa-bangsa lain itu boleh pergi ke bait Allah, ya, tetapi tidak bisa melewati suatu pagar tembok yang menjadi batasan antara bangsa Israel dengan bangsa lainnya. Nah, jadi bangsa lain itu boleh, kalau mau ke bait Allah boleh, tapi tidak boleh melewati batasan tembok atau pagar tembok yang telah dibuat pemisah antara bangsa Israel dengan bangsa lainnya. Nah, lalu bagaimana bangsa lainnya itu? Bangsa lainnya itu hanya boleh di luar. Dan jika mereka melewati tembok pembatas itu, mereka bisa dihukum mati karena mereka dianggap mencemar bait Allah. Nah, jadi anak-anak, pada zaman itu ada
pembedaan, ada pembatas antara bangsa Israel dengan bangsa lainnya. Perbedaan yang seperti apa yang terjadi pada zaman itu? Perbedaannya cukup banyak ya anak-anak. Ada perbedaan antara orang-orang yang telah bersunat dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ada perbedaan bangsa Israel dengan bangsa lainnya. Perbedaan orang-orang yang jauh dari Kristus dan dekat dengan Kristus. Perbedaan ada yang bisa ke bait Allah dan ada orang-orang yang tidak bisa ke bait Allah. Serta ada orang-orang yang dianggap suci maupun orang-orang yang tidak dianggap suci. Nah, cukup banyak perbedaan saat itu ya anak-anak. Namun, yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah bahwa Paulus menjelaskan bait Allah sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Bait Allah sesungguhnya adalah Kristus, dan di dalam Kristus tidak ada bangsa Israel ataupun bangsa bukan Israel. Karena Israel sejati adalah mereka yang beriman kepada Kristus. Jadi, Paulus sudah menekankan dan menjelaskan tidak ada pembeda-pembeda lagi. Jika kamu beriman kepada Kristus, maka kamu bisa disebut Israel sejati. Tidak ada pembedanya, karena fokus utama kita adalah untuk beriman kepada Kristus itu sendiri. Nah, sekarang Ibu mempunyai pertanyaan. Coba kamu renungkan dan kamu jawab. Bagaimana bangsa-bangsa lain itu bisa berbagian dalam iman yang diberikan kepada Abraham, Daud, dan Israel? Coba kamu jawab ya. Jadi, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini bisa kita dengarkan bersama-sama dan kita bisa refleksikan bersama-sama betapa bersyukurnya kita karena Allah telah membuka pintu penginjilan kepada semua bangsa, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui penginjil-penginjil yang datang untuk memberitakan firman Tuhan. Dan oleh karena penginjilan tersebut, kita bisa memperoleh berkat. Sekarang, mari kita berdoa. Ibu akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Ada 3 topik doa. Anak-anak bisa baca dan Ibu Ayu akan memimpinnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar di pagi hari ini. Bantu kami terus Tuhan untuk memiliki iman sesungguhnya yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Jika kami sudah memiliki iman itu, kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang memimpin kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk negara Indonesia, dengan kondisi saat ini yang terkena kondisi pandemik. Kiranya Tuhan yang memberkati kami ya Bapa. Berkati negara ini agar cepat pulih. Berkati Papa Mama yang ada di rumah, anak-anak yang terpapar COVID-19. Tuhan yang menyertai melalui tangan dokter, makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar lekas sembuh. Kami juga mendoakan keluarga anak-anak di Lentera Harapan Kupang, yang jika keluarga mereka mengalami kesulitan ekonomi karena kondisi pandemik ini, Tuhan tolong, Tuhan bantu, agar mereka Tuhan cukupkan. Kami berdoa untuk kesehatan keluarga besar SD Lentera Harapan Kupang, Bapak Ibu guru, karyawan, staf, dan orang tua murid, bahkan anak-anak di SD Lentera Harapan Kupang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang merawat kami seluruhnya. Dan proses pembelajaran hari ini Tuhan dari rumah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap jaringan dan perangkat agar bisa mendukung pembelajaran hari ini. Berkati semangat anak-anak untuk mau belajar dari rumah. Berkati semangat Bapak Ibu guru yang mengajar dari tempat masing-masing. Terima kasih ya Bapak, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan video devosi kita di pagi hari ini kan? Semoga kita semua bisa merenungkannya, merefleksikannya dalam hati kita masing-masing.
Nah, anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk menulis jurnal devosi ya, dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke Google Classroom. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye!